always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Selamat datang kembali di channel Jeff Luxury bersama gua Rudi Gupta, dan kali ini gua sedang berada di daerah Cibubur, lebih tepatnya di toko Rotor Wheels. Jadi ini adalah salah satu dealer JFlo Forge di daerah ini. Tempatnya asik, banyak sekali pilihan velg di sini dan rata-rata yang dijual adalah JFlo Forming. Kalau kemarin lu pada nonton videonya Ridwan Hanif ketika dia ganti velg Veloz, itu di tempat ini. Dan kita nanti bakal ngobrol sama pemilik tempat ini nih, Rotor Wheels, yaitu Om Ahmad Murteza, dan dia sebenarnya adalah pemain lama modifikasi. Pemain lama modifikasinya nggak main-main, karena dia juga concern ke soal velg. Dan kita bakal ngobrol sama beliau. Kebetulan dia punya banyak cerita soal dinamika modifikasi dari zaman dulu sampai saat ini, termasuk juga perkembangan velg flow forming di Indonesia. Karena ini adalah salah satu velg yang bisa dibilang revolusioner. Jadi gimana ceritanya, kita bakal ngobrol sama dia sebentar lagi. Ikutin videonya ya. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn. Halo Om. Mas, gimana apa kabar? Baik. Siap. Kita udah lama banget nih nggak ketemu sama Om Ahmad. Ya. Ini Mas Rudi nih, guru saya. Bisa aja. Jadi seperti yang gue bilang, bahwa beliau ini adalah pemain lama modifikasi tanah air. Aduh, gitu ya? Iya, tapi yang lebih lama lagi banyak juga kok. Tapi udah pada tua. Iya, betul. Oke. Jadi ini adalah Om Ahmad, pemilik tempat ini, Rotor Wheels. Iya. Dan kita bakal nanya sedikit nih Om, soal sebenarnya dinamika modifikasi di tanah air itu ya, modifikasi mobil. Itu waktu zaman lu main, saat zaman-zamannya ya. Oke. Itu bagaimana? Ada berubah nggak? Kalau berubah, namanya modifikasi selalu berubah sih Om. Oke. Karena ya tadi tren selalu berubah, terus teknologi juga berubah, dan ya itu dua hal itu sih sebenarnya yang jadi bikin modifikasi itu nggak di situ-situ aja gitu. Karena tren misalnya kita bicara 10 tahun lalu dan teknologi misalnya 10 tahun lalu sama teknologi sekarang gitu, ya pasti kan udah jauh lebih beda, berubah ya. Nah itu juga yang akhirnya bikin gaya modifikasi pun juga banyak berubah sih. Jadi lu sebenarnya mainnya sejak kapan Om? Waktu kapan itu? Untuk main apa nih, modifikasi? Main modifikasi? Kalau modifikasi, jujur kalau sebagai pelaku nih berarti Iya. Kalau sebagai pelaku modifikasi itu, kalau modifikasi bisa diartikan sebagai misalnya ngerubah-ngerubah standar mobil gitu, SMA lah. Gue modifikasi itu dari SMA. Tahun berapa tuh? SMA tuh sekitar 2006. 2006, SMA, oke. mulai SMA kelas 1 Udah gitu. belasan tahun yang lalu tuh. Ya, udah mulai ya. 16 tahun lalu ya? Iya, 16 tahun lalu. Gila. Dari 2006. Nah, kalau saat itu, gaya modifnya kayak gimana sebenarnya yang lagi ngetren gitu saat itu? Zaman itu 2006, karena kita punya keterbatasan source dalam artian informasi dan barang. Jadi semua manual ya. Jadi zaman itu kalau yang gua rasa cenderung lebih seragam sebenarnya Om. Gimana Jadi maksudnya? gini, kalau sekarang kita lihat orang tuh pengennya misalnya tampil selalu beda. Jadi misalnya dia punya mobil yang sama nih si A dan si B. Si A misalnya velgnya udah pakai model C gitu. Nah si B pasti nggak akan mau dengan velg yang sama. Kalau bisa beda deh, jangan samain sama yang lain-lain. Kalau zaman dulu karena source-nya terbatas gitu ya, informasi terbatas, barangnya juga terbatas, jadi cenderung seragam gitu. Ya lebih seragam. Jadi misalnya kita ngiblat misalnya dulu ada tren orang rubah bubut baut 5 deh pakai velg Mercy, mobil Jepang pakai velg Mercy. Jadi misalnya dulu ada satu mobil, anggaplah Great Corolla, pakai velg misalnya Brabus Monoblok 3, bagus nih. Nanti akan ada misalnya dari klub lain atau dari tongkrongan lain yang gayanya samaan tuh. Iya, karena itu kayaknya udah top notch-nya tuh begitu lo pakai mobil itu dengan velg itu gitu. Nah kalau sekarang banyak orang yang malah pengennya jadi agak beda. Jadi dia nggak mau disamain? Nggak mau disamain, gitu. Itu menurut lu karena pengaruh ini Om ya? Karena pengaruh source informasi dan juga
banyaknya komponen aftermarket. Betul. Jadi Gitu ya? kalau untuk kondisi sekarang kan pertama informasi jauh lebih banyak. Jadi lo udah bisa dapat referensi itu jauh lebih mudah lah gitu. Terus buka handphone aja udah dapat. Yang kedua pilihan barangnya pun juga jauh lebih beragam. Iya. Gitu. Gue lihat di sini nih kan mungkin ada sekitar 60-70% velg JF Luxury semua ya. Betul. Dan modelnya pun beda-beda ya. Modelnya beda-beda. Nah, kalau dari tempat lu sendiri ini Om, sebenarnya yang lebih banyak kejual itu yang gaya-gaya seperti apa velgnya? Kalau untuk di tempat kita lebih banyak yang model-model sebenarnya lebih simpel sih Mas. Simpel ya? Simpel, jadi velg-velg dengan model-model one piece. Oke. Yang finishing warnanya juga nggak terlalu neko-neko ya? rame, gitu cenderung ya 1-2 warna paling gitu-gitu aja dan yang secara finishingnya oke sih. Oke. Dan itu rata-rata bisa masuk ke mobil sekarang sebenarnya gitu ya? Iya. Pola warnanya nggak terlalu banyak dan modelnya sederhana sehingga mobil sekarang kan kalau bisa dibilang mobil baru sekarang kan rame nih. Betul. Ada krom-kromnya apa segala macam. Betul. Kayaknya kalau velg kita pilih yang lebih sederhana tuh kayak lebih match gitu kan. Ya, jadi banyak juga di sini gue ngerjain mobil yang misalnya kalau dulu kan orang misalnya trennya gede-gedean ring. Betul. Gitu. Jadi misalnya mobil standarnya ring 15, dia upgrade kalau bisa sampai 20, 22. Kalau sekarang banyakan yang misalnya dia standarnya udah 15, paling upsize 1 inch, 2 inch maksimal atau gitu tetap ya? dengan ukuran yang sama gitu. Oke. Jadi udah 15, ganti 15 lagi gitu, nggak ada masalah. Jadi udah nggak berlomba-lomba gede-gedein velg lagi? Nggak. Karena Menurut lu lebih... kenapa tuh Om? Nah, kalau sekarang kayaknya modifikasinya kan jauh lebih luas, Mas. Ya, kalau ya. dulu orang yang merubah mobil tuh pasti yang misalnya berduit lebih. Ya, oke. Kan, berduit lebih karena misalnya barang-barang modifikasinya pasti jauh lebih mahal-mahal Betul. gitu. Nah, kalau untuk sekarang orang banyak yang ngerjain istilahnya mobil harian mereka yang mereka pakai daily, mereka coba buat rubah-rubah sedikit supaya istilahnya nggak samaan banget lah kalau lagi macet-macetan gitu. Iya, atau di bener. parkiran Setuju, kantor ya. gitu pas lagi bunyiin alarm nyarinya tuh yang mana ya tadi mobil gua gitu. Oh, mobil banyak banget. Mobil banyak sekarang. banget gitu. Misalnya kita sebut satu merek deh gitu. Di kantor mungkin di satu row ada berapa mobil dengan warna yang sama gitu. Bunyiin alarm tuh mobilnya yang mana ya? Tapi Betul. kalau udah pernah diganti velgnya gitu, oh itu mobil gue tuh gitu. Berarti lu setuju ya bahwa yang bilang kalau lu ganti velg aja, ganti velg doang nih modifikasi, itu udah bisa merubah tampilan mobil secara maksimal. Betul, karena modifikasi personalisasi modifikasi yang paling mudah adalah ganti velg. Ganti velg ya? Ganti velg. Dan yang pertama dilakukan untuk secara visual ya, merubah tampilan mobil itu pasti ganti velg. Ganti velg. Dari tahun dulu pun itu yang dilakukan sih. Sudah sampai sekarang. pasti tuh ya? Sudah pasti. Karena dia look luar lah langsung kelihatan ya. Betul. Karena itu yang siluet satu mobil itu bisa berubah gitu hanya dengan ganti velgnya aja. I see. Gitu. Benar, berarti beliau nih setuju nih. Nah, pada akhirnya kenapa lu dari pelaku nih? Dari SMA main modifikasi sampai kuliah ya? Iya. Sampai kuliah. Nah tuh tiba-tiba. Sampai sekarang sih masih. Oh iya, sampai sekarang. Sorry, di depan tuh ada E-Class. Ceper banget, keren. Punyanya beliau. Dan lu bikin toko velg. Nah, itu apa yang ada di benak lu waktu itu? Dari pelaku tiba-tiba kok, gue bikin toko velg aja deh. Oh. Kalau ditanya itunya, sebenarnya nggak sengaja sih Mas. Gue nggak pernah maksudnya punya tujuan atau punya cita-cita pengen jadi toko velg atau punya toko velg tuh gue nggak pernah kepikiran. Tapi dimulai dari sekitar pada saat gue kuliah di tahun 2000, gue masuk 2008 gitu, jalan terus kalau begitu kuliah kan lo ketemu teman makin macam-macam. Referensi modifikasi gue juga jadi macam-macam nih. Yang tadinya istilahnya cuman potong per, ganti kaca film sama ganti knalpot gitu, jadi gue kenal barang-barang aftermarket segala macam. Nah, di tahun 2010-an itu maksudnya rasa modif-modifnya tuh udah lumayan tinggi nih, tapi terpentok ya biasalah budget gitu. Nah, pada saat itu gue udah seneng sama velg. Jadi karena tadi gue bilang ngerubah mobil personalisasi itu paling gampang ganti velg. Ya, jadi pada saat itu tuh gue udah look up sama velg-velg yang oke nih gitu. Nah, dari situ mulai deh gue misalnya punya beli satu velg dulu gitu, nabung, terus gue coba misalnya iseng-iseng jual tapi gue lebihin dari harga gue beli. Gitu. Waktu itu udah ada toko? Belum. Oh belum. Jadi bener-bener hanya pemakai doang gue gitu. P3K lah, pemakai pura-pura pedagang.
gitu. Pedagang pura-pura memakai. Pedagang pura-pura memakai. Kalau ada yang oke, ada orang suka, gue jual. Nah, selisihnya itu gue kumpulin untuk beli velg yang lain lagi, atau misalnya gue pakai buat upgrade ke mobil gue. Jadi tujuannya hanya itu doang sih, Mas. Yang penting lu bisa ganti velg gitu. Bisa ganti velg, ada duit lebihan iya, gitu. Duitnya nanti bisa gue pakai buat ngapa-ngapain si mobil gue ini nih gitu. Berjalan, kok lama-lama barang gue tiba-tiba velgnya jadi banyak tanpa gue sadarin. Gitu. Jadi gulung aja terus, gulung jadi banyak sampai akhirnya gue lulus di tahun 2012. Terus kerjaan ini masih gue gelutin. Karena menurut gue lama-lama penghasilannya lumayan nih. Asik dibanding ya? pada saat itu gue mesti istilahnya ngelamar kerjaan yang belum tentu gue langsung keterima. Gitu nih, ada kerjaan yang udah bisa langsung jalan nih, running. Ya udah, akhirnya berjalan 3 tahun, kumpulin modal. 2015 gue punya toko. Berarti ini 2015? 2015. Dan ini, berarti lu udah jalan dari 2015? Ya, untuk toko dari 2015. 2015, ya. Waktu itu pertama kali yang lu jual di toko, itu velg-velg apa? Apakah emang velg-velg luar atau kayak gimana? Iya, mostly memang velg-velg import pada saat itu. Dan kalau kita istilahnya dulu bilangnya velg-velg ori lah. Velg ori, Ya, gue main di velg-velg ori itu di tahun 2015 itu gitu. Cuman berjalannya waktu, ya kita balik lagi ke bisnis ya Mas gitu. Market kan lebih mudah nerima velg-velg yang misalnya harganya lebih affordable. Karena pada satu velg-velg ori harganya ya lumayan banget. Puluhan juta tuh. Puluhan juta, pasti belasan, puluhan juta ini itu. Harganya udah lumayan banget gitu. Belum lagi keterbatasan source. Jadi kadang-kadang misalnya gue habis jual, untuk restockin barang supaya ada barang di toko lagi lebih sulit. Karena gue mesti nyari apa segala macem gitu. Nah, tiba-tiba lu menjadi dealer JF Low-Force. Ini kan salah satu sebenarnya flagship kita nih. Velg flagship kita nih yang Atah, karena teknologi udah flow forming ya. Nah, gue sih nggak ragu Om ngelihat background lu sebagai pelaku modifikasi untuk menjadi dealer flow form. Artinya kan ada pertimbangan yang lu pikirkan matang-matang sebelum menjual salah satu velg, karena apalagi ini adalah velg yang bisa dibilang teknologinya baru di Indonesia, gitu ya? Benar kan? Benar. Nah, jadi apa waktu itu yang udah deh, gue jadi dealer sebenarnya gini, kalau untuk Flow Ford sendiri, gue sudah kenal tuh sebenarnya dari pada saat misalnya gue jual si velg-velg original dulu, teknologi itu sebenarnya udah dipakai. Teknologi itu sudah dipakai, tapi ya tadi itu kan hanya di velg-velg original, dan zaman itu teknologi itu masih mahal. Zaman dulu masih mahal. Jadi misalnya kalau lo beli velg yang casting biasa dengan velg yang misalnya sudah flow form atau yang forged sekalian forging itu kan harganya mahal banget ya. Harganya mahal banget. Terus pilihan modelnya cenderung lebih sedikit. Gitu. Nah, begitu kemarin gua dikasih tahu bahwa JF Luxury ini lagi develop untuk si Flowform, gue tertarik karena gini, wah ini bisa diaplikasikan di velg yang istilahnya brand lokal nih, gitu, walaupun kita masih produksi di luar ya. Brand lokal sudah masukin teknologi Flowform gitu, dan harganya masih menurut gue ya sangat affordable. Nggak beda jauh sama velg casting dengan velg casting gitu. Memang tapi kekurangannya misal pilihan model pasti tidak akan bisa sebanyak velg casting. Betul. Tapi dengan model yang lebih sedikit kan akan cenderung lebih eksklusif. Betul. Gitu. Nah, itu yang gua tertarik sih. Lu bisa jelasin sedikit nggak? Sebenarnya velg flow forming itu metode pembuatannya gimana sih? Jadi ini kalau yang menurut gua tahu ya, kalau salah nanti mungkin bisa kasih tahu di komen ya. Iya benar. Produksi sebenarnya dia dimulai dari tetap dengan produksi casting, cetak. Jadi kita cetak dulu si velgnya, ini modelnya, spoknya. Setelah dicetak, ini velg nggak langsung jadi selebar ini ya? Selebar ini. Ini kelihatan ya di kamera ya? Kelihatan ya kamera ya? Kelihatan ya. Jadi velgnya nggak langsung jadi selebar. Misalnya kita mau bikin velgnya lebar 7,5 inch. Kita ambil aja deh. Boleh. Ini jadi pada saat di awal, velg itu diproduksi dulu, di cast dulu nih. Di casting dulu untuk depannya. Depannya, ini kan lebar 7,5 inch, tapi nggak langsung 7,5 inch. Jadi di cast mungkin hanya sekitar 2,5 atau 3 inch. Artinya dia tipis banget. Tipis banget. Jadi pemakaian bahannya sebenarnya sedikit. Betul. Pemakaian bahannya sedikit, tapi dengan bahan yang lebih baik ya. Betul. Setelah dia diproduksi, ini velg ini di spin, ditarik, diputer ya. Diputer dengan mesin roller, ditarik
sampai dengan lebar yang diinginkan. Benar. Iya, jadi badannya ini dibentuk. Oke. Dengan mesin spin, bukan lagi di casting. Betul. Gitu. Artinya berarti velg ini tidak makan banyak bahan alloy. Betul. Dan dia dengan tidak makan banyak alloy jadi lebih enteng, benar nggak? Iya, kalau kita misalnya bicara dengan desain velg yang sama, jadi kita anggap misalnya model desain Palang velg ini nih, ya? palang 6 begini, dengan spek lebar yang sama, casting sama flow form, pasti flow form lebih enteng karena tadi dia nggak terlalu banyak makan bahan, gitu. Yang kedua, secara kebulatannya akan jauh lebih presisi. Artinya nggak perlu nggak makan banyak timah sebenarnya buat balance. Nantinya pada saat balancing, setelah dipasang ban, pemakaian timahnya akan lebih sedikit. Lebih sedikit ya? Iya. Oke. Karena distribusi bebannya jauh lebih rata gitu. Paling kita tinggal lihat distribusi beban di bannya aja kan. Iya. Paling yang bisa berpengaruh tuh ban. Ban. Nah, kemarin kan Ridwan Hanif ke sini. Ambil flow forming. JF01 tuh. Nah, waktu itu apa alasan dia pakai velg itu? Yang pertama dia mau upsize velg mobilnya tapi dengan nggak terlalu besar karena bawaan mobilnya kan sudah 17 jadi dinaikin ke 18. Nah, yang kedua kita tawarin pada saat itu ada pilihan untuk yang casting dan yang flow form. Gitu. Nah, dengan pertimbangannya tadi ternyata setelah dia tes kan dia lumayan detail tuh ya. Jadi dia tes ternyata si velg flow form ini dibandingin dengan yang casting berarti jauh lebih enteng. Betul. Yang kedua setelah kita cek di mesin balance itu pemakaian timahnya lebih sedikit dan putarannya jauh lebih oke. Jadi gini, velg kan kita lihat bulat nih. Iya, betul. Kelihatan bulat kan, ya. Ya, kalau lagi diam. Tapi pada saat diputar belum tentu benar-benar bulat. Iya. Walaupun itu velg baru ya. Walaupun itu velg baru. Iya. Gitu, nggak mungkin benar-benar bulat, tapi dengan flow form itu mendekati 360 derajat perfect. Gitu. Makanya akhirnya lo memutuskan, ya udah gue jadi dealer JF Flow Form saja gitu. Betul, karena ini tawaran yang menarik gitu, karena gue lihat kesempatannya tidak dibuka umum. Betul. Gitu. Betul. Jadi ditawarin ke toko-toko yang memang representatif untuk JF Luxury gitu. Jadi ya gue ambil dan gue lihat prospek kedepannya, terus visi misinya. Gue juga ngobrol kan, flow form ini nantinya dari JF Luxury mau dibawa kemana gitu. Betul. Kemudian kita cocok nih, gitu. Ya udah, akhirnya sikat deh. Mantap. Oke Om, jadi ini sekarang toko lu posisinya ada di mana sih? Kita posisi ada di Bekasi, di Cibubur sih sebenarnya, nggak jauh dari keluar tol Cibubur, di Jalan Raya Keranggan nomor 44 Jati Sampurna. Oke, gitu. Ini dilihat aja di bawah nih. Jadi kalau gampangnya keluar tol Cibubur, tinggal ikutin jalan besarnya aja, Jalan Raya Transyogi Cibuburnya. Transyogi. Ya, ketemu lampu merah pertama, tinggal belok kiri. Nggak jauh dari situ kok, gampang tempatnya. Mantep. Gitu. IG-nya apa IG? Rotors Wheel Store, @rotorswheelstore. @rotorswheelstore. Pokoknya lihat aja deh di bawah. Om, terima kasih nih, gua sudah dijamu di sini. Sama-sama Mas Rudi, thank you loh, nih gua udah disamperin. Dan kemarin tuh udah menjelaskan dengan menurut gua menawarkan velg flow forming kepada Ridwan dan itu kita happy banget karena ternyata hasilnya begitu dipasang ke velosnya itu keren. Pas. Kebenaran velg itu kalau menurut gua model pengaruh, tapi spek akan jadi penentu utama sih. Kebetulan spek yang kemarin kita pasangin di mobil Ridwan emang pas banget buat mobilnya. Mantep. Gitu. Sip. Thank you Om. Siap, sama-sama Om Rudi. Sampai ketemu ya. Sama-sama, sampai ketemu lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi. Siap. Jadi buat kalian yang ada di daerah Cibubur dan sekitarnya, silakan langsung datang ke tempat ini. Langsung aja ketemu dengan beliau karena tiap hari akan ada di sini ya. Gua ada di sini. Atau kalau yang di luar kota, misalnya mau kirim-kirim, bisa. Kita bisa banget buat kirim-kirim online ordernya. Ya udah, langsung aja ke sini, alamat dan juga IG-nya dikepoin. Dan udah sampai sini aja videonya. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga silahkan komen di bawah. Oke? Thank you. Thank you. Deh. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh